Yang selalu menuntun kami menikmati karunia-Nya yang terwujud dalam cinta. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi. Bersatu dalam doa. Kasih kami yang ada yang sangat gereja penyembuhan kita sebelum berangkat menyayangi penyertaan Tuhan saya dalam perjalanan kami sehingga kami sampai ke sana dan mendapatkan yang Tuhan kembali dari sukacita dari Yesus jiwa tujuan kami dapat selesai sampai Tuhan nanti kami siap berangkat dalam nama Tuhan Jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Tuhan, kami percaya apa yang telah Kau satukan tak lagi terpisahkan selamanya, selamanya. Satukan hati kami, satukan jiwa kami, agar cinta ini utuh sampai nanti, selalu menerangi langkah kami. Dengarkanlah Tuhan doa kami. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami persilakan untuk seluruh
depan pintu gereja perwakilan dari keluarga, kemudian perwakilan mempelai kepada majelis jemaat untuk dilaksanakan pemberkatan dan perbuatan nikah, dan majelis jemaat menerima mempelai dan keluarga. Disilakan. Memulai ibadah peneguhan dan keberkatan nikah saudara Dirli dan Aukaria Novita, kita akan memasuki ibadah kita. Coba Tuhan dimohon berdiri, kita akan teruskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan silakan kembali. Dari pelengkap hidup Jemaat 100 biar baca pertama dan kedua yang Tuhan pada hari ini. besar kemuliaan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan dunia ini. Engkau telah menyatakan kasih karunia dalam kehidupan kami.
berjalan melewati setiap langkah-langkah kami, melakukan setiap rencana hidup yang kami miliki, menggapai kebahagiaan dan memiliki sukacita serta damai dan sejahtera adalah bagian sebuah kerinduan yang kami miliki. Kami patut bersyukur, bersukacita. Hari ini telah Engkau jadikan hari yang sungguh luar biasa bagi kami. Teristimewa pada saat ini ya Tuhan, hadir di hadapan dua anak manusia yang telah dipertemukan dalam cinta kasih, menjalin sebuah hubungan satu dengan yang lain, dan membawa jalinan cinta ini di hadapan Tuhan untuk diberkati dalam pernikahan kudus. Apa yang kami pandang sempurna dalam kehidupan kami, apa yang kami lihat adalah kebaikan, namun di hadapan-Mu kami adalah manusia yang baik, yang telah melakukan banyak sekali pelanggaran dosa dan membuat kami terhilang dari hadapan. Ampuni kami dari semua dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami ya Tuhan untuk membawa diri kami kepada Tuhan, bahkan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama. Istimewa pada saat ini dengan penuh sukacita kami menjadi bagian dari saksi bagi hubungan yang akan dipersatukan dalam pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh keluarga. Istimewa kedua calon mempelai yang boleh hadir bersama-sama. Seluruh jam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saudara Billy dan Octavia Novita pada saat ini dari awal sampai akhirnya hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilahkan kalau ada puji-pujian dari keluarga. Di hadapan Tuhan dan umatnya, kau ini jadi satu. Dalam tanah yang hidup baru, cinta Tuhan bersama.
calon mempelai berdua yang berbahagia. Nas yang jadi dasar anugerah dan keberkatan ikan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita bersatu di dalam doa, mohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan kita dengan kuasa, hikmat dan kebijaksanaan daripada Dia. Kita berdoa. Engkau telah jadikan segala sesuatu sempurna ya Tuhan. Dalam kesempurnaan itu Engkau telah menegaskan kepada kami untuk melanjutkan. Namun dalam kelemahan, kekurangan dan keterbatasan kami seringkali kami tak mampu. Bahkan dari setiap kata firman yang telah Kau katakan kepada kami, tak mampu kami lakukan dalam kesempurnaan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami mengakui semua kelemahan keterbatasan kami. Terlebih untuk mengerti dan memahami firman yang menjadi dasar kehidupan kami teristimewa, landasan dan dasar yang kokoh bagi sebuah pernikahan yang dibangun di dalam kasih. Berkati kami pada saat ini dengan kuasa Roh Kudus. Mampukanlah kami dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan membaca bagian dari firman-Mu dan akan merenungkan. Kuasailah hati, pikiran dan seluruh hidup kami ya Tuhan Yesus. Bersabdalah untuk kami, berfirmanlah bagi kami. Karena kami seluruh jemaat Tuhan yang berbayar pada saat ini setia untuk mendengar dan akan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 di bawah judul perkawinan Kana yang demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ini? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadaku buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun bawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencapai air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil pelayan laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus dan calon mempelai berdua yang berbahagia. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan dunia ini. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita pikirkan, adalah sebuah hal yang tidak pernah, bahkan kalau Tuhan katakan segala yang ada di bawah matahari itu adalah sia-sia. Sudah semaksimal mungkin kita melakukannya, dan harapan kita semuanya baik, sempurna, dan akan membawa kepada kita rasa puas yang membuat kita merasa bangga bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Belakang perkawinan di Kana, atau juga kalau kita melihat sejarah kehidupan bangsa Timur Tengah, perkawinan adalah sesuatu yang sangat meriah, kaya
tergantung dengan bagaimana sang tuan pesta melakukannya, merencanakannya, dan mempersiapkan segala sesuatu. Bagi perkawinan di Kana, kalau kita melihat ini secara sekilas, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perkawinan ini memiliki persiapan yang sangat luar biasa. Tapi di pertengahan pesta, mereka kekurangan anggur, mereka kehabisan. Dan ini bagi kita, dalam kehidupan kita, dalam semua hal atau dalam sebuah acara, kehabisan sesuatu makanan yang kita persiapkan itu adalah hal yang wajar, benar tidak? Siapa yang pernah bicara kehabisan daging atau barian atau sesuatu yang lain? Puji dia mengalaminya. Apa yang kita rasakan sebagai tuan pesta? Pasti malu, benar tidak? Kita akan malu, narayara biar sampai lenyuh tulang. Jika anak Yesus buyut jadi tawat malu, tetap begini kisah. Aib ini akan terbawa sekalipun tuan pesta itu sendiri sudah tidak ada di dalam dunia. Kalau sesuatu dalam sebuah kesempurnaan, pernikahan ini saya percaya juga dilakukan dengan kematangan. Sudah kita persiapkan dengan baik, sudah kita pikir dengan baik. Kalau kejadiannya seperti ini, saya harus seperti ini. Ada strategi yang akan dilakukan dan dikerjakan. Tapi pertanyaannya, apakah itu baik-baik saja? Apakah itu manusia? Perkawinan di Kana memberikan kepada kita sebuah gambaran dari apa yang kita rancangkan dalam hidup. Sesuatu yang kita kerjakan yang menurut ukuran kemanusiaan kita adalah sebuah kesempurnaan. Itu akan mengalami kegagalan. Itu akan mengalami kekurangan. Itu akan mengalami kelemahan-kelemahan. Namun yang luar biasanya, ketika kita melihat firman ini, juga kehadiran Yesus yang mencukupi segala sesuatu, yang menutupi setiap celah dalam kelemahan. Ini inti dari pemberitaan ini. Berdua dapat melandasi kehidupan saudara dengan firman Tuhan, menempatkan Yesus di atas segala sesuatu dan menjadikan Ia pemimpin dalam rumah tangga. Tuhan berkati kita dan berkati jemaat. Kita aminkan sejenak firman ini dalam doa. Dan silakan saudara berdua bersama teduh sejenak, serahkan bahwa janji saudara nanti akan menjadi janji yang dipersembahkan dan diletakkan dalam iman percaya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami aminkan firman-Mu kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah Kau perkatakan kepada kami terlebih untuk kedua saudara kami ini yang akan menempatkan janji mereka di hadapan Tuhan, di hadapan seluruh jemaat Tuhan, dan di hadapan keluarga. Biarlah apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum dan kudus dari sebuah kehidupan yang diberkati. Firman-Mu telah menjadi dasar, dan biar firman ini ya Tuhan yang bertumbuh subur dan menempatkan Engkau di atas segala sesuatu, bahkan di dalam dan di tengah kehidupan keluarga rumah tangga yang akan mereka bentuk dalam kasih. Berkati seluruh kami yang berhadir pada saat ini, agar kami menjadi bagian dari sebuah kesaksian dan kehidupan kudus yang diserahkan di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita
Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu darah. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sebab itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan juga melambangkan persekutuan antara Kristus dan gereja. Sebab itu pernikahan seharusnya dihormati, dipikirkan secara sungguh-sungguh, mengingat maksud Allah yang suci yang telah meletakkan pernikahan itu. Allah telah meletakkan pernikahan supaya suami dan istri dapat mewujudkan suatu hidup persekutuan, saling menolong dan saling menghibur satu sama lain, baik dalam suka maupun duka, supaya menunjukkan perwujudan kasih sayang mereka yang alami dan oleh karunia Allah anak-anak dilahirkan dan dasar yang pokok. Apabila di dalam pernikahan saudara-saudara telah dirusakan oleh dosa ini, maka sebagai orang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus yang adalah Tuhan hidup saudara. Itu perlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga, untuk mewujudkan hubungan antara Kristus dan gereja. Suami istri harus saling mengasihi, saling membahagiakan, saling memuji, saling melayani secara lahir dan batin. Suami istri juga saling menolong, saling terbuka, saling menasihati dan saling mendoakan, agar mereka bisa setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Tugas rumah tangga dibagi dengan adil. Perselisihan diselesaikan dalam kasih Kristus tanpa kekerasan fisik dan tanpa kata-kata kasar. Jika Tuhan menganugerahkan anak itu harus dididik dengan penuh kasih, agar mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih antara orang tua terhadap anak adalah teladan dan wujud kasih Tuhan yang pertama-tama bisa dirasakan. Hal dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan pernikahan dapat tetap teguh di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Sekarang, setelah saudara mendengar nasihat tadi, silakan saudara berdoa di dalam hati saudara dalam saat teduh sejenak. Untuk meneguhkan perjanjian saudara bahwa saudara hendak menikahkan menurut firman Tuhan, hendaklah saudara berdua berdiri. Setelan kan? Manual. Silakan saudara berdua berjabat tangan. Tapi tidak burang cik. Serta mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Saudara diri, apakah saudara mau menerima saudari Octavia Novita untuk menjadi istri saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya diri mengambil engkau Octavia Novita menjadi istri, dan saya berjanji untuk mengasihi dan membela kamu, baik dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan susah ataupun kelupaan, hingga kematian menyatukan kita. Saudari Octavia Novita, apakah saudari mau menerima saudara Dirli menjadi suami saudara dan berjanji setia kepadanya? Saya Octavia Novita mengambil engkau diri menjadi suamiku dan
Ini akan dipasang di tangan dari pasangan, di jari tangan kanan jari manis. Ini adalah sebuah perlambang dari ikatan yang tak pernah terputus. Dan kita berdoa, apa yang terjadi tidak akan pernah berakhir sampai kepada maut memisahkan. Sekarang diri, pasangkanlah cincin ini di tangan pasangan. Cincin ini saya berikan kepada sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan tanda janji untuk menghormatimu dengan kesyukuran hidupku. Oktavian Novita, pasangkanlah cincin ini di jari pasangan. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda janji kesetiaanku dan cintaku dan tanda janji dengan segenap hidupku untuk menghormatimu dengan seluruh hati. Silakan saudara berdua dulu. Reto hilo. Reto sila. Karena berita hilo kaduk. Sila. Kalau siap para kami biasa kan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, melihara dan melindungi saudara. Tuhan yang mengasihi memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Silakan saudara berdua menghadap ke jemaat. Sidang jemaat Tuhan dimohon berdiri. Mari mengambil perkara yang baru saksikan. Mari mengambil pula perjalanan dan kesemuan kami terhadap saudara Henry dan kalian. Kami mereka mengalami kehidupan yang baru. Kami dalam saudara berdua untuk dalam cinta kasih sama kami. Tuhan untuk bisa hidup kembali bagi saudara berdua, untuk bisa kembali menghadap ke depan. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara kami ini dalam perjanjian kita. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lain. Peliharalah dan hidupkanlah mereka dalam segala ciptaan hidup dan dalam roda. Tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan kepada dalam persekutuan yang jimat dan dalam kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama
Kukuy. Dan sekarang saudara berdua. Penyerahan Alkitab dan Kitab kita yang akan dilakukan oleh majelis, di mana kita dikawal dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Manunggal dan Wakil Besar. Pada saat ini majelis GKI Kawan akan menyerahkan satu buah Alkitab dan kartu tanda nikah kepada anda berdua. Dan sedikit perlu kami jelaskan bahwa pernikahan bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi pada hakikatnya pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan kalian berdua nikmati. Kami meyakini bahwa kalian berdua tentunya sudah mempunyai tujuan melewati pernikahan ini. Persembahkanlah yang terbaik kepada Tuhan, yaitu tubuh sebagai persembahan yang sejati. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan yang terbaik dari harta milik dan hasil tanah. Amsal yang ketiga ayat yang ke-9 jadi naskah berikutnya. Kita berdoa untuk serahkan persembahan. Pemberianmu yang terbesar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika Engkau telah menyerahkan putramu yang kudus, yang telah tersalib untuk menebus semua dosa dan kesalahan kami. Siapa kami yang memberanikan diri kami mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan? Kami membentuk dari setiap berkat yang telah Kau nyatakan kepada kami. Dalam ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami mempersembahkan apa yang kami miliki kepada Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan Yesus, persembahan syukur, persembahan yang pertama dari sebuah keluarga yang telah dibentuk di dalam nama dan kuasa Tuhan akan dipersembahkan oleh kedua saudara kekasih kami, Dirli dan Octavia Monica. Persembahan ini akan menjadi persembahan yang berpengaruh karena mereka mempersembahkannya dengan rasa syukur di hadapan. Inilah persembahan kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengiringi Terima
ibadah pengakuan dan pemberkatan nikah pada saat ini, dan jemaat Tuhan mempelai berdua dan seluruh keluarga dimohon untuk berdiri. Tuhan dan pergilah dengan selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengarah hati dan pikiran saudara dalam pengetahuan akan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristuslah kita. Dan semoga damai serta berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan kami serahkan acara selanjutnya. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita di dalam Kristus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya.
Beribadah dalam ibadah syukur peneguhan dan pemberkatan nikah Dirli Tuhan Oktariano Pita. Marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 23, Mari Memuji. Jemaat dimohon berdiri. langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah menyertai engkau. Amin. Menyertai engkau juga. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali.
ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai seluruh rangkaian acara pernikahan kami. Kami berdua mulai hari ini mengutamakan Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga kami, supaya baik dalam suka dan duka kami berdua tetap setia sampai mau memisahkan kami. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27 dengan perikop 2 macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengarkan bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan rumah itu dan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dalam rangkaian acara prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara Dirli dan Oktaria Novita. Semuanya atas kuasa Tuhan yang memberkati. Dan saat ini kami mengucap syukur dalam sebuah persekutuan, dalam pujian dan penyembahan, bahkan bagian dari firman-Mu telah dibacakan oleh kedua mempelai. Biarlah kuasa Tuhan menerangi kami pada saat ini. Roh Kudus Tuhan meneguhkan kami dalam iman dan percaya kami. Terlebih firman-Mu yang akan senantiasa menjadi dasar dan kekuatan dalam kami membangun rumah tangga kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu yang telah dibacakan. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhilah kami dengan hikmat dan bijaksana-Mu, sehingga memampukan kami mengerti dan memahami firman ini dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Bersabda untuk kami, berfirman bagi kami. Kami semua jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh hadir bersama, sedia untuk dengar dan akan melakukannya. Amin. Tuhan dan mempelai berdua yang berbahagia. Saya bertanya seperti ini, apa beda orang yang bijak dan orang yang bodoh? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan biasa. Tapi apabila kita memikirkan jawabannya memiliki hal yang abstrak. Bahkan terkadang orang yang kita lihat bijak, orang yang baik, orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan, orang yang memiliki sesuatu yang bisa ia banggakan, bisa terlihat bodoh oleh orang lain. Orang yang bodoh, yang biasa juga dilihat orang lain adalah orang yang penuh dengan pelanggaran, orang yang selengean, orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak terhitung ketika ia berbicara, ketika ia ada di tengah orang-orang yang merasa dirinya bijaksana. Belum tentu ia adalah orang yang bodoh. Sebuah keluarga yang sudah diberkati, ingat satu hal, pemberkatan yang dilaksanakan oleh pelayan Tuhan di gereja itu tidak dilakukan oleh manusia, karena pernikahan yang pertama, lembaga pernikahan yang ada itu diciptakan oleh Allah sendiri. Ya, manusia yang pertama diciptakan sesuai dengan segambar dengan gambar Allah. Kita adalah manusia-manusia Allah
yang membawa kemuliaannya dalam kehidupan dunia dan manusia. Bagaimana kemuliaan ini menjadi bagian dari sebuah persembahan kepada Tuhan. Hubungan rumah tangga akan membuktikan itu. Bagaimana kalian membangun rumah tangga dengan baik, itu akan memperlihatkan hubungan kalian juga kepada Tuhan. Tuhan berkati kita dalam firman-Nya. Kita aminkan firman ini sejenak. Di dalam doa kita akan masuk di syafaat kita. Kita berdoa kepada kami pada saat ini. Segala sesuatu baik karena Tuhanlah yang melakukannya. Siapa kami yang mengandalkan kekuatan kemanusiaan kami? Siapa kami yang merasa diri kami adalah sesuatu yang hebat? Siapa kami ya Tuhan yang telah melakukannya dengan semua kekuatan kami? Tapi firman-Mu selalu berkata kepada kami bahwa kami adalah biji mata-Mu. Engkau telah memoles kami dengan mutiara. Engkau menjadikan kami sangat berharga. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, melalui semua peristiwa dalam kehidupan kami, kami ingin mendasarinya dengan kekuatan kasih dan firman Tuhan. Biar melalui firman ini kami semakin dan selalu diingatkan untuk tetap menjadi orang yang bijaksana dalam penyerahan kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Tanpa Tuhan yang ada di hidup kami, tanpa Tuhan yang ada bersama dengan kami, siapa kami? Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, demikian pula ketika kami menyerahkan kedua saudara kami, Dirli dan juga Octariana Vita. Mereka telah mengucapkan janji suci pernikahan mereka di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan. Mereka telah menyatukan dua keluarga besar. Ada banyak hati yang harus mereka jaga. Ada banyak perasaan. Ada banyak hal yang harus mereka bertanggungjawabkan dalam hubungan ini. Namun di atas segala sesuatu mereka telah dipertemukan dalam pernikahan kudus. Yang terbesar dari semuanya adalah ketika mereka meminta Tuhan bertanggung jawab atas apa yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan, memelihara kesetiaan dalam sebuah hubungan rumah tangga, dan membangun rumah tangga itu di atas dasar dari firman. Maka mereka akan merasakan dekatnya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan yang mereka miliki sampai kepada anak cucu mereka. Berkati juga dua keluarga besar, baik dari pihak Dirli maupun dari pihak Okta. Terima kasih ya Tuhan, mereka boleh disatukan oleh cinta kasih anak-anak. Terima kasih karena mereka diberikan kesehatan, kekuatan, akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan. Terima kasih mereka menjadi bagian dari setiap hati yang menyampaikan doa dan harapan dari restu yang telah dinyatakan bagi kedua anak kekasih ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan selalu menyatakan kasih dan berkat, menutup bungkus semuanya dengan Roh Kudus dan meletakkannya di telapak tangan Tuhan sebagai sebuah rancangan yang baik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kedua saudara kami ini, dalam rumah tangga mereka yang akan dan harus mereka bangun di atas kasih-Mu. Berkati seluruh keluarga yang telah datang dari berbagai tempat. Terima kasih untuk seluruh sukacita yang boleh dirasakan. Begitu juga ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing. Kemanapun ya Tuhan mereka melakukan perjalanan tersebut, kemanapun mereka melangkah, tibakan mereka dalam tujuan dengan keadaan selamat, menikmati dan mengisi hari yang mereka miliki dengan penuh sukacita. Begitu juga dengan keluarga yang ada di tempat ini. Kami menyerahkannya dalam tangan kuasa Tuhan, dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir, kami juga menyerahkannya. Kami menjadi bagian dari sebuah kesaksian yang nyata dari kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup yang kami miliki. Sekali lagi ya Tuhan Yesus,
Kami menyerahkan rumah tangga baru ini dalam pimpinan dan kuasa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar persembahan kita terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami mau menyerahkan persembahan syukur kami ini sebagai tanda terima kasih kami kepadamu yang telah memberikan rezeki dan berkat nikmat hidup sejahtera dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami yang kami berikan dan berkatilah untuk dapat dikelola, dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan Tuhan memberkati dan melihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada
kepada kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi kita damai. Tuhan ibadah kita selesai, disilakan duduk kembali. Kami serahkan ke